Klap. Oke, tali tadi ya. Iya. Lanjut ke tali karena terputus. Jadi kalau ada panggung isinya itu tali semua, yang tali itu kemudian dibuat seperti jemuran, kemudian ada kostum-kostum yang dijemur di situ, ada atau ditaruh tali itu. Berarti sang koreografer sudah memikirkan efek visualnya, bentuknya dengan dengan kostum tadi, dengan kostum atau dengan properti adalah ya kostum atau pakaian gitu ya. Dan kemungkinan juga geraknya juga hanya jalan-jalan dan lain sebagainya. Apakah ini bisa disebut sang koreografer memahami betul unsur-unsur koreografi? Dan kalaupun iya, kalau kostum tadi berarti unsurnya kan bukan gerak utamanya, masuk sekunder misalnya gitu ya. Ini bagaimana tuh? Ya, jangan lupa lagi bahwa yang kita sebut tadi isi itu kan sebetulnya berasal atau ide gagasan dari seorang koreografer, di mana dia sudah punya ide gagasan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu memang sudah punya alasan-alasan tertentu kenapa enggak begitu. Artinya si kostum itu bukan hanya sekedar ditempel-tempel aja. Maksud saya kostum itu harus semaksimal mungkin digarap gitu. Jadi artinya, menjadi satu keseluruhan dalam koreografi itu menjadi gitu ya, satu-satu apa yang ingin diungkapkan oleh seorang koreografer gitu. Seperti itu. Saya kritik tentang banyaknya kemalingan tentang jemuran gitu. Jadi bisa begitu ya Bu. Selain itu kira-kira untuk referensi Bu Mami, referensi buku-buku atau acuan-acuan lain selain di Google pasti banyak ya. Kita juga nggak usah menggurui adik-adik ya, karena adik tinggal klik gitu aja tiap detik tiap saat dengan gadget tuh bisa. Tapi pemahaman ini sebetulnya yang ingin kita diskusikan sehingga adik-adik dapat memahami dari pengalaman kita masing-masing nih sebagai pengajar, karena ini yang kemungkinan praktisi ya, yang kemungkinan juga tidak pernah akan ada di Google. Nah ini yang penting. Nah selain itu kira-kira untuk referensi itu Ibu menyebutkannya ada buku-buku apa Bu yang bisa dibaca adik-adik untuk memahami tentang unsur koreografi ini? Banyak sekali ya Mas Eko ya, buku-buku. Tetapi sebetulnya kalau kita ini kan masih dalam taraf pembelajaran dan ya. Masih dasar banget. Ya. Lebih baik kalau kita berangkat dari yang utama dulu, gerak itu dulu begitu. Ya. Referensinya ya berarti harus gerak dulu. Jadi paham dengan gerak dulu. Dengan gerak, tidak hanya gerak ya, gerak yang ditimbulkan oleh siapa gitu yang bisa digunakan dalam sebuah koreografi, misalnya seperti itu. Gerak itu pun bebas ya Bu, bisa dari gerak yang keseharian, bisa yang gerak yang sudah disterilisasi atau gerak binatang atau gerak apa itu sebenarnya bisa digunakan gitu. Betul ya Bu ya? Iya benar. Jadi semua gerak bisa digunakan untuk acuan di dalam penyusunan koreografi. Baik. Nanti kita ada materi khusus ya, ada asal usul gerak. Itu menarik sekali Mas Eko, dan kita bisa belajar juga dari sana. Sebetulnya kita udah melakukan, tetapi kadang-kadang kita nggak ngeh. Itu yang menulis Desmond Morris, Man Watching itu. Man Watching Desmond Morris. Di Itu. bukunya Pak Sal juga ada di Ketika Cahaya Merah Memudar, juga banyak banget tentang pemahaman tentang apa sih unsur-unsur koreografi. Dan juga ada unsur-unsur gerak. Iya, unsur-unsur gerak. Nah, unsur-unsur gerak nanti kita pelajari setelah kita paham dulu apa sih unsur-unsur koreografi, gitu ya. Iya. Tapi artinya kita awal harus unsur-unsur gerak dulu, karena yang akan dikolaborasi, akan dieksplor, akan diimprovisasi itu ya gerak itu dulu. Nah nanti setelah kita tahu apa yang akan kita eksplor nih, gerak nih, kalau kita hanya tahu gerak itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya sebatas itu aja, kayaknya ya mandek di situ aja. Tetapi ada unsur-unsur gerak itulah yang nanti akan dieksplor, akan dikembangkan. Ketika kita akan menggunakan kostum sebagai sarana penunjangnya, kita juga harus tahu nih tentang kostum unsur tadi. Iya. Betul. Gitu. Jadi kalau boleh saya rangkum nih, kita belajar sekarang tentang konten unsur-unsur koreografi. Jadi ada dua, ya. Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah isi. Ini penting banget dalam unsur-unsur koreografi. Bentuk itu ada primer dan ada sekunder. Primer itu adalah yang utama, yaitu gerak. Yang sekunder adalah
bisa kostum, bisa musik, bisa rias dan lain sebagainya. Nah, isi setelah bentuk kita pelajari isi itu kedalaman tentang karya, keinginan apa, message apa yang ingin disampaikan dalam koreografi itu. Nah, yang paling mendasar yang harus kita pelajari sekarang adalah gerak. Gerak itu bisa dari mana saja. Gerak binatang, gerak keseharian, gerak yang sudah terrealisasi, gerak tari tradisi. Ini bisa juga terjadi. Jadi ini yang akan kita pelajari banyak, dan saya mempersilakan adik-adik untuk bertanya satu aja pertanyaan di dalam konten ini supaya adik-adik bisa paham, dan syukur bisa lebih dari ini yang sudah kita jelaskan. Syukur adik-adik bisa Google sendiri dengan materi-materi yang bisa ditambahkan sebagai bahan rujukan pertanyaan Anda nanti di kita, sehingga kita bisa diskusi rame. Karena kelas satunya sudah seru banget, seru. Pertanyaannya keren banyak, penyanyi yang keren gitu ya. Jadi dan tolong, di situ kita tahu ya ternyata nggak pada sakit gigi betul, gitu. Ya, kalau kan tatap muka gitu kok kayak sakit gigi semua sakit gigi gitu. Semua diem. Giginya amandel semua kalau pas pertemuan. Diam. Siapa yang mau tanya? Diam. Nah, pas di sini seru, rame. Jadi tolong segera nanti pas di saat waktu perkuliahan hari Kamis nanti kelas D ini, kepoin kami dengan pertanyaan kalian semua. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you.